Bab 471. Hong Yao berlutut dan memberi hormat. Hong Yao memberi penghormatan kepada ketua istana. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik dan memberitahu ketua istana tepat waktu. Hong Yue, hadiah apa yang kamu inginkan? Du King duduk di kursi dan menyapu kursinya, mata menyendiri. Mata bunga popi merah. Miao Yuer tidak pernah menyangka bahwa dia meminta Hong Ying untuk menghentikan Pang Jiayue agar Du King tidak mengetahuinya. Akibatnya, Hong Yuan berbalik dan mengeksposnya. Baru pada saat itulah Du King tiba di acara perjudian batu. Hong Ying menundukkan kepalanya dengan rendah hati dan menunjukkan postur tubuh yang lemah. Dia memberi hormat dan berkata, pengampunan Tuan Istanalah yang memungkinkan Hong Ying hidup sampai hari ini. Hong Ying bersyukur, dia hanya bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan melayani Tuan Istana. Ini adalah tugas Hong Ying. Saya harap penguasa istana dapat mengizinkan Hong Yue berbagi kekhawatiran Anda. Petik 2. Oh, Du King tersenyum. Dia memandang Hong Yao dengan jijik. Bagikan kekhawatiranku. Apakah kamu memiliki kemampuan untuk berbagi kekhawatiranku? Katakan padaku. Petik 2. Saya tahu bahwa Jun Jiu adalah tunangan kepala istana, bukan? Apa yang saya katakan selanjutnya bukan itu. Hong Yao dengan berani memfitnah Jun Jiu. Tapi carilah kebenaran dari fakta, itu semua benar. Kepala istana, kamu tidak tahu bahwa Jun Jiu aslinya berasal dari 2 sekte dan 10 kerajaan. Dia adalah paman junior Tian Wuzong. Mari kita bahas intinya. Du King memotongnya dengan tidak sabar. Bunga popi merah ini sudah mengatakan ini. Hong Ying mengangguk dan berbicara lagi. Jun Jiu memiliki hubungan dekat dengan kakak laki-lakinya King Yu, termasuk Mu Jingyuan dari Universitas Taichu, dan Fu Linzan serta Fu Linsuang dari Universitas Zixiao. Kepala istana, Jun Jiu tidak layak mendapatkan kasih sayangmu. Dia menyipitkan matanya dengan dingin. Du King menatap Hong Yue dengan mata tajam penuh dengan niat membunuh. Dia mengangkat tangannya, dan telapak tangannya yang tak terlihat mencubit leher Hong Yu. Du King tertawa dengan marah, maksudmu, penguasa istana ini telah dikhianati. Petik 2. Tidak. Hong Yao berjuang keras. Dia meraih lehernya tetapi tidak bisa menarik tangan besar yang tak terlihat itu, dan wajahnya perlahan menjadi pucat. Hong Ying membuka mulutnya dan buru-buru berkata, yang dimaksud Hong Ying adalah Jun Jiu harus berinisiatif berdoa memohon pengampunanmu. Du King melepaskannya, dan Hong Yue terbatuk-batuk dalam waktu yang lama. Dia tidak berani berhenti, karena takut Du King akan kehilangan kesabaran dan lehernya patah. Hong Yu menundukkan kepalanya, matanya bersinar dengan cahaya yang ganas. Dia berkata, aku punya rencana yang cerdas. Biarkan Jun Jiu memakan Bu yang tergila-gila, sehingga dia bisa jatuh cinta padamu, penguasa istana. Terlepas dari masa lalu, dia akan mengabdi padamu, penguasa istana, di masa depan. Dia tidak menganggapnya serius pada awalnya, jadi dia menyerahkan kekuatannya. Bunga popi merah membicarakannya dan bersenang-senang. Namun saat mendengar kalimat ini, ekspresi Du King berubah. Dia menyipitkan matanya dan menyadari bahwa dia tidak pernah memikirkan langkah ini. Dia tidak peduli dengan siapa Jun Jiu suka atau menjalin hubungan. Yang dia inginkan hanyalah kunci waktu dan identitas Jun Jiu. Jika Jun Jiu memakan Bu yang tergila-gila, jatuh cinta padanya, dan menuruti perintahnya mulai sekarang, apakah dia akan takut tidak mendapatkan apa yang diinginkannya? Sudut mulutnya terangkat karena ekstasi. Du King menatap Hong Yao dengan tajam. Kalau begitu, apakah kamu memiliki Gu yang tergila-gila? Ya, sekarang aku bisa membuat Jun Jiu memakan Gu yang tergila-gila. Hong Yao tidak sabar untuk mengatakannya. Du King menggelengkan kepalanya ragu-ragu. Tidak. Ada penjaga bernama Leng Yuan di samping Jun Jiu. Dia sangat kuat, dan dia tidak bisa menyihir Jun Jiu tanpa dia. Du King bahkan tidak bisa melihat kekuatan Leng Yuan. Setelah sihirnya gagal, Jun Jiu mengetahuinya. Tidak hanya fasadnya yang dirawat dengan hati-hati akan hancur, tapi dia juga akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kunci waktu. Begitu Jun Jiu lolos, itu akan menjadi lebih merepotkan. Dengan mata berputar, Hong Yao tiba-tiba tersenyum. Dia berkata, Tuan, Hong Yue punya ide. Tuan, tolong dengarkan itu. Bicaralah dengan cepat. Leng Yuan kembali dan memberitahu Jun Jiu semua yang dia dengar. Setelah Leng Yuan selesai berbicara, dia menambahkan. Chong berkata, Nona Jun,
Miao Yuer ini jelas merupakan masalah besar. Sekilas saya tahu bahwa dia mencintai Du Guqing. Dia tahu bahwa Anda dan Du Guqing bertunangan, Nona Jun. Dia pasti akan mengambil tindakan terhadap Anda, Nona Jun. Ada kemungkinan merencanakan dan menyerang secara diam-diam. Miao Yuer dapat melakukan sesuatu untuk menjebak Jun Jiu. Anda dapat melakukannya lagi, atau bahkan membunuhnya secara langsung. Jun Jiu merenung sedikit, saya kira itu benar. Miao Yuer datang untuk membalaskan dendam Xing Luochen. Tapi bagaimana dia tahu bahwa saya membunuh Xing Luochen? Du Guqing memberitahunya, kata Xiao Wu. Jun Jiu menggelengkan kepalanya, itu tidak mungkin Du Guqing. Sekarang Du Guqing bekerja keras untuk mendapatkan kesan yang baik tentangnya, berharap dia akan tertarik padanya, menyukainya atau bahkan jatuh cinta padanya. Du Guqing tidak akan melakukan hal seperti itu. Leng Yuan berkata, mungkin Du Guqing yang melakukannya. Dia ingin menjadi pahlawan dan menyelamatkan kecantikan, sehingga Nona Jun kamu akan menyukainya. Jika itu masalahnya, Du Guqing tidak akan mempertanyakan Miao Yuer. Dia tidak tahu Leng Yuan kamu menguping. Leng Yuan tidak bisa membantah perkataan Jun Jiu, itu memang benar. Tapi mereka juga harus mewaspadai Miao Yuer. Wanita yang jatuh cinta, apalagi yang sedang jatuh cinta tapi tak bisa mendapatkannya, gila. Saya tidak yakin apa yang bisa saya lakukan lain kali. Leng Yuan bersiap, Nona Jun, bagaimana kalau aku membunuhnya? Ide yang sangat bagus, itu juga bisa membuat Du Guqing kehilangan pasukannya. Xiao Hu mengangkat cakarnya tanda setuju. Jun Jiu memandang satu orang dan satu kucing, tapi tidak menjawab. Setelah Miao Yuer terbunuh, situasi damai saat ini akan rusak, dan tidak mungkin untuk memprediksi apa yang akan dilakukan Du Guqing. Dia belum menemukan informasi apapun tentang Yan Mandong, dan dia masih belum tahu bagaimana cara mencapai level ketiga. Jelas tidak bijaksana putus dengan Du Guqing saat ini. Terus menjaga permukaan tetap tenang dan menunda waktu. Jun Jiu tiba-tiba berdiri dan berjalan ke jendela, dia menatap ke langit. Langit tampak seperti akan ada badai dahsyat, dan awannya sangat tebal sehingga sangat suram hingga sulit untuk bernapas. Merasakan sesuatu di dalam hatinya, Jun Jiu bergumam, badai akan datang. Leng Yuan, Nona Jun, saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Mengapa tidak ada seekor burung pun di sini? Jun Jiu berkata di luar topik. Tanpa burung, dia tidak bisa memanipulasi mereka untuk mendapatkan informasi. Leng Yuan mendengarkan dalam hatinya, berencana untuk menangkap sekawanan burung. Saat ini, Jun Jiu tidak tahu bahwa Du Guqing telah mengulurkan cakarnya sebelum dia berencana untuk mengambil tindakan. Suatu hari, Jun Jiu berangkat ke perpustakaan. Little Tails mengikuti di belakang, dan mereka tertinggal jauh, masih mengenakan jubah. Leng Yuan hampir tidak mengenali satu orang sebagai Miao Yuer, tetapi orang lain tidak dapat melihat wajahnya dan tidak mengetahui identitasnya. Mata Jun Jiu menjadi gelap, mulailah dari mereka. Oke, dia berjalan lebih dekat ke perpustakaan dan melihat keluar melalui celah di jendela perpustakaan. Mereka hanya melihat sudut jubah lewat, mereka tidak masuk ke perpustakaan, tapi hanya berhenti di luar. Sepertinya dia memata-matainya. Tikar kecil berkaki 5 itu menginjak rak buku dengan ringan dan berjalan dengan langkah kucing. Xiao Hu berkata, apakah itu dikirim oleh Du Guqing? Jun Jiu, saya tidak bisa menarik kesimpulan untuk saat ini, tetapi niatnya tidak baik. Saya akan melindungi tuannya. Xiao Hu mengangkat dadanya serius dan menatap pupil kucing yang berair dan cantik itu. Bersama Jun Jiu, hal ini membuat Jun Jiu tertawa terbahak-bahak dan mengangkat tangannya untuk menyentuhnya. Mengapa Xiao Hu sangat lucu? Di luar perpustakaan, Miao Yuer mendongak, memperlihatkan wajah galak dan marah di balik jubahnya. Dia menatap Hong Yao, apakah ini penjelasan yang kamu katakan? Hong Yao, apakah kamu bercanda? Kamu membuang-buang waktuku. Percaya atau tidak, aku akan mematahkan lehermu. Mata Miao Yuer penuh dengan kekejaman dan niat membunuh. Hong Yuan tidak cemas atau takut, dia mengangkat sudut bibir merahnya. Jangan tidak sabar, dengarkan saja aku. Bab 472. Jangan cemas. Haha, Hong Yue, tahukah kamu siapa aku? Aku adalah bawahan Raja Istana yang paling cakap, dan aku punya banyak tugas yang harus diselesaikan. Aku tidak punya waktu untuk membuang waktu di sini bersamamu. Miao Yuer menatap dengan cemberut. Jangan kira hanya beberapa penjelasan saja yang bisa membuatku melepaskanmu.
Miao Yuer selalu ingat bahwa Hong Yade sedang tidak baik-baik saja, jadi Du Guqing bergegas ke acara perjudian batu, menyebabkan konspirasinya gagal, dan Du Guqing juga dimarahi. Dia menyalahkan semua kemarahannya pada Red Poppy. Hari ini Hong Yue berkata dia ingin menjelaskan padanya, dan ini dia. Pada akhirnya, dia hanya mengikuti Jun Jiu saja. Miao Yuer menyesal karena dia seharusnya mematahkan leher Hong Yade saat pertama kali melihatnya, agar tidak membuang waktu. Ketika Hong Ying melihat Miao Yuer berbalik untuk pergi, dia berkata, "Kamu tidak ingin membunuh Jun Jiu lagi." Setelah jeda, Miao Yuer berbalik. Matanya penuh dengan niat membunuh, dan dia menatap Hong Yue dengan kejam. Dia memikirkannya dan bertanya, "Apa maksudmu?" "Ayolah, petik 2, itu salahku hari itu. Aku tidak bisa menghentikan Tuan Istana. Tapi aku ingin membunuh Jun Jiu sama seperti kamu. Jun Jiu membunuh tuanku dan membunuhnya. Kamu telah mengalahkan kakak senior Xing dan mempermalukanku beberapa kali. Kebencian ini jauh lebih dalam daripada kebencianmu pada Jun Jiu," kata Hong Yao. Saya melihat wajah Hong Ying yang garang, penuh kebencian yang mendalam dan niat membunuh. Ekspresi Miao Yuer sedikit melembut, tapi nadanya masih tidak ramah. "Kamu punya dendam terhadap Jun Jiu. Apa hubungannya dengan kamu membawaku ke sini?" Petik 2, kamu dan aku bergabung untuk membunuh Jun Jiu. Benar saja, wajah Miao Yuer berubah ketika dia mendengar ini. Bukan kaget, tapi sangat bersemangat. "Saya tidak sabar, saya ingin mencobanya." Mengambil umpannya, bibir Poppy merah melengkung, dan senyumannya merah dan haus darah. Dia melanjutkan, "Penguasa istana tidak berada di kursi kaisar hari ini, jadi kamu dan aku akan bekerja sama untuk membunuhnya. Dengarkan aku, Jun Jiu memiliki penjaga yang kuat bernama Leng Yuan, dan aku tidak bisa menghadapinya. Saya harap Anda bisa merayunya. Buka Leng Yuan, sehingga saya memiliki kesempatan untuk membunuh Jun Jiu. Jun Jiu hanya seorang guru spiritual hebat tingkat pertama, jadi saya tidak punya masalah membunuhnya. Dan akulah orangnya yang pada akhirnya membunuh Jun Jiu. Bahkan jika istana ingin menyalahkanku, aku akan menderita sendirian. Aku tidak akan melibatkanmu." Miao Yuer tergerak, tapi dia masih ragu. "Tahukah kamu bahwa Tuan Istana akan membunuhmu? Potong kamu menjadi beberapa bagian dengan 1000 pisau." Petik 2, jika aku bisa membunuh Jun Jiu untuk membalaskan dendam tuanku dan yang lainnya, aku akan mati tanpa penyesalan. Miao Yuer, hanya kamu yang bisa membantu. Hanya dengan begitu aku bisa membalas dendam. Dengan cara ini, jika aku membunuh Jun Jiu, aku juga akan membalaskan dendam kakak senior Xing. Hong Yao tampak sangat kesal terhadap Jun Jiu, dan kemudian menurunkan nada suaranya untuk membujuknya. Dia berkata, "Ini juga penjelasan saya kepada Anda. Saya membunuh Jun Jiu, tidak bisakah Anda memaafkan saya karena tidak menghentikan Tuan Istana?" Dada Miao Yu naik dan turun, dan dia sangat bersemangat. Setiap kata yang diucapkan Hong Ying membuatnya tak tertahankan. "Bunuh Jun Jiu, bunuh dia. Apa artinya membalas dendam Xing Luo Chen sekarang? Yang paling penting adalah membunuhnya dan mencegahnya mengambil Tuan Istana." Melihat Miao Yuer ragu-ragu mengambil keputusan, Hong Yao menambahkan perubahan baru. Dia mendesak, "Apakah kamu takut? Kamu tidak ingin membunuh Jun Jiu, tetapi apakah kamu ingin dia menjadi istrimu?" Petik 2, "Tidak, dia harus mati." "Baiklah, Hong Yao, aku berjanji akan membantumu. Kapan kamu akan melakukannya?" "Melakukannya sekarang. Penguasa istana tidak ada di sini, dan selalu ada sedikit orang di perpustakaan ini. Jadi ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk mengambil tindakan." Hong Yue menjilat sudut mulut merahnya dengan penuh semangat. Miao Yuer mengangguk. Ada orang kuat yang menjaga paviliun perpustakaan, jadi saat Jun Jiu keluar dari paviliun perpustakaan, mereka mengambil tindakan. Leng Yuan memberitahu Jun Jiu semua yang dia dengar. Jun Jiu mengerutkan kening. "Apakah kamu yakin ini yang dikatakan Hong Yue?" "Benar, itu Hong Yao. Saya melihat wajahnya ketika dia berdebat dengan Miao Yuer. Nona Jun dan yang lainnya berencana menyerang Anda ketika Anda meninggalkan perpustakaan. Apa yang akan Anda lakukan?" Leng Yuan bertanya. Jun Jiu tidak menjawab, dia merasa sangat aneh. Dari mana Hong Yao mendapatkan kepercayaan diri untuk berpikir bahwa setelah Miao Yuer memancing Leng Yuan pergi, hanya dia yang bisa membunuhnya? Poppy merah punya terobosan. Jun Jiu bertanya pada Leng Yuan. Jawabannya adalah tidak.
Hong Yao masih merupakan guru spiritual hebat tingkat pertama dan belum membuat terobosan. Nona Jun, apa yang kamu ragukan? Saya kira Hong Yao lah yang mendapatkan harta karun, jadi dia yakin dia bisa membunuhmu sendiri, kata Leng Yuan. Apakah begitu? Tapi Jun Jiu selalu merasa ada yang tidak beres. Tapi aku tidak bisa mengatakannya. Xiao Hu terhubung dengannya, dan dia memiringkan kepalanya dengan bingung, tidak tahu apa yang Jun Jiu pikirkan. Xiao Hu berkata, Hong Yue datang ke sini mencari kematian, bukankah lebih baik membunuhnya? Terdengar langkah kaki dari ujung lain perpustakaan, dan Jun Jiu mengangkat tangannya. Leng Yuan segera menghilang, dan Xiao Hu juga berbaring dan berpura-pura menjadi kucing biasa. Mendongak, Jun Jiu melihat lelaki tua itu lagi. Lelaki tua itu memandangnya sambil tersenyum, teman kecil, kita bertemu lagi. Bagaimana penyelesaian masalahmu? Petik 2, Jun Jiu. Saya tidak menyangka itu adalah lelaki tua. Jun Jiu terdiam sesaat, dia tidak menyentuh kotak misteri sama sekali ketika dia kembali. Menghadapi lelaki tua itu, Jun Jiu hanya bisa berkata, saya tidak tahu apa-apa. Sepertinya saya tidak dapat membantu Anda, jadi mengapa tidak mengembalikan kotak itu kepada Anda? Tidak, tidak perlu. Orang tua itu melambaikan tangannya berulang kali dan berkata, ambil saja. Selesaikan perlahan. Orang tua itu sedang menunggumu di perpustakaan. Jangan terburu-buru, teman kecil, tolong uraikan perlahan. Saat dia mengatakan itu, si lelaki tua itu menoleh dan melihat keluar. Dia berbalik untuk melihat Jun Jiu dan tersenyum, teman kecilku sepertinya sedang dalam masalah, apakah kamu membutuhkan bantuanku? Mendengar ini, Jun Jiu sedikit terkejut. Saya tidak menyangka indera orang tua itu begitu tajam. Mereka sebenarnya menemukan Miao Yuer dan Hong Yu yang bersembunyi di luar. Dia menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Dia tidak ada hubungannya dengan lelaki tua itu. Itu hanya kotak misteri dengan tautan tambahan yang terlibat. Jun Jiu tidak akan terlalu dekat dengan lelaki tua itu tanpa mengetahui identitasnya. Memikirkan hal ini, bibir Jun Jiu melengkung membentuk senyuman jauh. Dia berkata, aku masih punya buku untuk dibaca, jadi aku pamit dulu. Oke, lelaki tua itu melihat Jun Jiu naik ke atas, tersenyum dan mengelus jenggotnya. Anak ini mempunyai sikap yang sangat baik, diikuti sangat damai. Aku belum menanyakan siapa namanya. Orang tua itu memutuskan untuk menanyakannya saat kita bertemu lagi nanti. Jun Jiu tidak sombong atau tidak sabaran. Dia membaca buku selama sehari seperti biasa sebelum meninggalkan perpustakaan. Begitu dia keluar, Miao Yuer dan Hong Ying segera mengikutinya. Leng Yuan bertanya pelan, Nona Jun, sudahkah Anda memikirkan cara menghadapinya? Bunuh Miao Yuer dan serahkan Hong Yuan padaku. Oke, Leng Yuan mengangguk. Dia akan membunuh Miao Yuer secepat mungkin dan kemudian kembali untuk membantu Nona Jun, untuk berjaga-jaga. Tapi Nona Jun tidak akan kesulitan menangani Hong Yue dengan baik. Leng Yuan berpikir, merasa lebih lega. Ketika Jun Jiu berjalan ke danau, Miao Yuer mau tidak mau mengambil tindakan. Seperti yang dia dan Hong Yue rencanakan, Miao Yuer memancing Leng Yuan pergi. Dengan mata dingin berkedip, Jun Jiu mengangkat kepalanya dan melihat ke sudut. Hong Yao, keluar. Jun Jiu, kamu tahu aku di sini. Hong Yao berjalan keluar dari kegelapan, melepas jubahnya, dan memperlihatkan wajah pucat dan galak, penuh kebencian yang mendalam. Dia memelototi Jun Jiu dan berkata, Jun Jiu, hari ini aku akhirnya bisa membalas dendam. Kamu membunuh tuanku dan menghancurkan tawanan surgawiku. Aku ingin kamu membayar harganya. Hanya kamu. Jun Jiu mencibir dan bergegas ke arahnya. Topi merah dipegang di telapak tangan dengan bayangannya terbalik di ujung jari. Bab 473. Hong Yao bukan tandingan Jun Jiu. Mengangkat tangannya, Jun Jiu menggenggam tangan Hong Yade dan menarik serta melipatnya. Klik. Tangannya patah, dan tangan kanannya tergantung lemas di sisinya. Dia berputar secepat kilat, menendang dada Hong Yap dan terbang mundur. Jun Jiu berjalan sambil memegang bayangan di tangannya. Hong Ying menyeka darah dari sudut mulutnya dan bangkit, menyerang Jun Jiu dengan ganas dan tanpa takut mati. Ujung jari berputar, dan bayangan gelap menembus perut bunga popi merah. Engah, darah panas muncrat, tubuh Jun Jiu berlumuran darah hangat, dan punggung tangannya berlumuran darah hangat. Jun Jiu hendak menarik keluar Ying Ying, tapi Hong Yao mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangannya erat-erat. Wajahnya memelintir kesakitan,
tapi dia tertawa dengan kejam dan bersemangat. Hahaha, Junjiu, apa menurutmu kamu akan menang? Tidak, kamu kalah. Apakah? Otak Hong Yao terjebak di pintu. Junjiu menyaksikan dengan jijik saat Hong Ying meraih tangannya. Bahkan tangan, lengan, dan roknya berlumuran darah opium merah. Dia mengulurkan tangan kirinya dan memutar tangan Hong Yue yang lain, dengan dingin menarik tangannya sendiri dan melangkah mundur. Red Poppy terhuyung dan jatuh ke tanah, tapi dia terus tertawa. Air mata dan pilek keluar dari tawa, dan Hong Yuan tertawa liar. Hahaha, si idiot Miao Yuer tidak tahu bahwa dia telah diperlakukan sebagai orang buangan. Tentu saja, Miao Yuer harus memancing Leng Yuan pergi sebelumnya mereka dapat mengambil tindakan. Leng Yuan pasti akan membunuh Miao Yuer. Dengan cara ini, setelah menyingkirkan Miao Yuer, dia akan menjadi jenderal paling cakap di bawah komando Dugu King. Bagaimanapun, dia telah menorehkan prestasi yang luar biasa. Menatap Junjiu, ekspresi Hong Yao sangat garang dan gila. Dia tertawa keras. Junjiu, menurutmu hanya aku dan si idiot Miao Yuer yang ada di sini? Tidak, ada orang lain. Lihat siapa orang di belakangmu itu. Dari apa yang dikatakan Hong Ying di awal, Junjiu merasa tidak enak. Sesuatu yang selama ini diabaikan kini terlintas di benaknya. Dia lupa tentang Dugu King. Dugu King, seru Xiao Wu. Wajah Junjiu menjadi gelap dan matanya dingin. Dia berbalik dan melihat Dugu King berdiri di tepi danau menatapnya. Dugu King melepaskan kemunafikannya saat ini. Dia tersenyum sinis dan licik, matanya tertuju padanya, dan dia berjalan perlahan menuju Junjiu selangkah demi selangkah. Miao Yuer, Hong Yue, Dugu King. Pikiran Junjiu berjalan cepat di benaknya. Dia akhirnya ingat bahwa dia telah mengabaikan sesuatu. Ini adalah konspirasi. Dia mengabaikan bahwa Dugu King tiba-tiba keluar dan mengambil tindakan. Tapi keyakinan apa yang dia miliki sehingga dia berani melakukan ini? Keyakinan apa yang dia miliki bahwa ini akan memungkinkan dia mendapatkan kunci waktu? Dugu King menyeringai dan berkata sambil tersenyum, Junjiu, kamu tidak mengira itu adalah aku. Petik 2. Memang benar. Aku ingin tahu seberapa yakin kamu bahwa kamu memilih waktu ini untuk mengambil tindakan. Hanya dengan menangkapku, kamu bisa dapatkan kunci waktu. Tapi kamu tidak bisa menggunakannya. Junjiu menatap Dugu King dengan mata dingin saat dia berjalan mendekat. Namun, bukan Dugu King yang berbicara, melainkan Hong Yue. Ia bangkit, karena kedua tangannya patah dan hanya bisa terpelintir dan lemas tergantung di sampingnya. Dia menatap Junjiu dengan kegembiraan dan kegilaan, dan tertawa. Junjiu, bukankah kamu seorang alkemis? Pernahkah kamu memperhatikan ada yang salah dengan tubuhmu? Tanda seru, tanda seru. Sambil mengerutkan kening, Junjiu menatap Dugu King dan Hong Yue sambil melihat ke dalam. Saat dia mencari, Dugu King berkata, "Gu tergila-gila. Ketika obatnya mulai bekerja, kamu akan jatuh cinta secara mendalam dengan orang pertama yang kamu lihat. Hidup dan mati untuknya, dan dengarkan kata-katanya dalam segala hal. Obatnya akan segera diminum, efeknya. Saat efeknya mulai berlaku, Junjiu, kamu bisa merasakannya sendiri." "Oh kau," Xiao Wu sangat marah dan memandang Junjiu dengan ngeri. "Kapan kamu mendapatkan racunnya?" Junjiu juga menemukan racun berkeliaran di Meridian saat ini. Dia hanya membaca tentang kegilaan Gu dalam buku klasik. Dia tidak repot-repot memurnikan racun yang begitu beracun dan tidak senonoh. Tanpa diduga, dia diracuni oleh racun ini saat ini. Junjiu menatap dingin darah di tangannya, dan tiba-tiba teringat sesuatu. Junjiu menatap Hong Yue lagi, dan dia mengerti. Racun itu diracuni pada Red Poppy. Hong Ying menelan kegilaan Gu. Dia sengaja dikalahkan dan dilukai. Ketika darahnya berceceran, Gu yang tergila-gila diaktifkan dan mengalir dari darah Hong Yue ke tubuhnya. Baru saja, Hong Yao meraih tangannya erat-erat dan mengalihkan perhatiannya, sehingga dia tidak menyadari racun masuk ke tubuhnya. Ceroboh. Junjiu tidak kesal atau marah. Dia menyembunyikan ujung jarinya di lengan bajunya dan menjepit jari-jarinya untuk menekan racun yang berkeliaran di tubuhnya. Junjiu. Dugu King berjalan ke arahnya, semakin dekat, berhenti hanya satu langkah. Dugu King berpura-pura tidak berdaya dan tersenyum, "Sebenarnya, aku tidak ingin melakukan ini padamu. Tapi siapa yang membuatmu marah? Tanpa garam, tidak peduli seberapa baik aku padamu, kamu akan tetap acuh tak acuh." Junjiu memandang Dugu King dengan dingin dan mengejek. Jangan khawatir,
bahkan jika kamu tertangkap oleh kegilaanku, kamu akan tetap menjadi istriku. Aku tidak akan pernah merindukanmu dalam kemuliaan dan kekayaan. Selama kamu mematuhiku mulai sekarang, kamu akan menjalani hidup bahagia. Dugu King dengan sempurna menjelaskan apa itu tidak tahu malu. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah Junjiu. Mengaum, dengan raungan yang tajam, Xiao Wu tidak tahan dan melompat keluar dari bahu Junjiu. Cakar tajam muncul dari bantalan daging, dan menggaruk wajah Dugu King. Dugu King begitu asyik dengan akting sehingga dia tidak memperhatikan Xiao Wu untuk beberapa saat. Ah! Dugu King berteriak dan mundur, dia mengangkat tangannya dan merasakan wajah kanannya basah, dan melihat ke bawah pada darah di tangannya. Rasa sakit yang menyengat datang, dan ada 3 noda darah cerah di wajahnya. Binatang sialan, Dugu King berteriak dengan marah, mengangkat tangannya dan menamparkan Xiao Wu dengan keras. Xiao Wu tidak takut dan menyerang Dugu King lagi dengan geraman pelan. Junjiu melihat tatapan mematikan di mata Dugu King, dan semua kekuatan dari guru spiritual agung tingkat 9 meledak. Bahaya, Junjiu berkata, Xiao Wu, minggir. Ah, ledakan, Dugu King menjerit kesakitan lagi. Cakar tajam Xiao Wu mencengkeramnya dari punggung tangan hingga pergelangan tangannya, dan bekas darah yang menyilaukan menyebar ke seluruh kulitnya. Namun Dugu King juga memukul Xiao Wu yang terbatuk-batuk penuh darah. Sebelum dia sempat menjauh, tangan Dugu King yang lain mengulurkan tangan dan mencekik lehernya. Xiao Wu, Junjiu mengambil satu langkah dan langsung membeku. Tidak bisa bergerak, efek Gu Infatuation sangat lemah dan menyerang dengan cepat. Jika dia pindah, dia mungkin menggunakan kekuatan rohaninya. Penindasan barusan sia-sia. Sambil mengertakkan giginya, Junjiu mengangkat kepalanya dan menatap Dugu King dengan haus darah dan dingin. Dia berkata, lepaskan Xiao Wu. Jika tidak, kamu tidak akan pernah mendapatkan kunci waktu. Petik 2. Neo gelombang Xiao Wu merintih dalam kesedihan dan kesakitan. Junjiu memandang Xiao Wu dan merasakan kepedihan di hatinya. Dia melanjutkan, kamu menyakiti Xiao Wu 10 poin, dan aku akan memberimu 10 poin. Dugu King, lepaskan dia. Petik 2. Wajah Dugu King berubah beberapa saat, dan dia menatap Junjiu. Beraninya kamu mengancamku. Mereka berdua saling memandang, dan di tempat mata mereka bertemu ada kilatan petir. Mata dipenuhi rasa sakit dan amarah, mata dingin dan haus darah saling memandang. Pada akhirnya, Dugu King mengalihkan pandangannya terlebih dahulu dan tertawa. Dugu King mencubit leher Xiao Wu dan melemparkannya ke Hong Yao seperti sampah. Dia menatap Junjiu dan tersenyum, Hong Yao, kunci binatang ini untukku. Tunggu sampai penguasa istana ini berurusan dengan Junjiu, dan kemudian kita akan menghadapinya. Ya, Hong Yao meraih Xiao Wu. Dia berlumuran darah, menatap Junjiu dengan gerakan memutar yang ganas. Hong Ying tersenyum sangat gembira dan cerah, dia akhirnya membalas dendam. Bab 474. Bukankah Junjiu sangat kuat? Tidak terlalu pintar? Bukankah banyak orang yang melindungi dan peduli padanya? Hahaha, tidak peduli seberapa pintar dia masih belum dijebak olehnya. Ketika Gu tergila-gila menyerang, tidak peduli seberapa gigihnya seorang wanita, dia akan kehilangan kesucian dan dirinya sendiri, dan memohon belas kasihan seperti seekor anjing. Dia tidak sabar untuk melihat penampilan Junjiu yang rendah hati dan menyedihkan. Dia juga ingin King Yu dan yang lainnya datang dan melihat betapa malunya Junjiu dan tidak memiliki harga diri. Sayang sekali Hong Yao melihat sorot mata Dugu King. Dia menggerakkan sudut mulutnya, berlutut, membungkuk, dan pergi, meremas bagian belakang leher Xiao Wu dengan tangan yang baru saja dia pasangkan kembali. Saat Dugu King melemparkannya barusan, dia membuat Xiao Wu pingsan. Hong Yao menatap Xiao Wu dan masih ingat antek-anteknya yang kuat. Segera Hong Yao tertawa dengan kejam dan memutarbalikkan. Binatang buas tanpa cakar hanya untuk dimainkan orang lain, sama seperti Junjiu. Hahaha, dia akhirnya membalas dendam. Berjalan keluar, Hong Yao bergumam dengan gila, hahaha, tertular kegilaanku jauh lebih memuaskan daripada membunuhmu. Aku ingin melihatmu lebih buruk dari kematian, semakin buruk semakin baik. Hong Yao meraih Xiao Wu dan pergi. Di sini hanya Dugu King dan Junjiu tertinggal. Dugu King menyeringai dan menatap Junjiu dengan menyedihkan. Dia berkata, Junjiu, menyerah, berhenti berjuang. Lihat betapa menyakitkannya wajahmu yang pucat. Menyerah? Apakah begitu sulit untuk jatuh cinta padaku? Oh,
Junjiu tidak punya waktu untuk menjawab Du King. Dia bersiap untuk keluar dari sini. Jika Anda ingin benar-benar menghilangkan pesona kegilaan, Anda tidak dapat melakukannya di sini. Dia harus mencari tempat yang tenang dan aman untuk memprosesnya. Dia butuh waktu, tapi mata Junjiu meredup, dan dia tidak bisa menghubungi Leng Yuan. Du King, apakah kamu menunggu pengawalmu kembali dan menyelamatkanmu? Jangan menunggu. Dia tidak akan bisa kembali untuk sementara waktu. Haha, Miao Yuer mudah dibunuh, tapi tidak semua orang bisa membobolnya rumah Tai Huang. Dan tunggu dia ketika aku kembali, kegilaanku sudah mulai berlaku, dan kamu sudah menjadi wanitaku. Wajah Junjiu dingin, dan rasa jijik serta niat membunuh muncul dengan cepat di mata Junjiu. Du King sangat menjijikkan. Dia menggerakkan ujung jarinya sedikit dan menatap Du King dengan dingin. Junjiu berkata, apa menurutmu aku hanya bisa mengandalkan Leng Yuan untuk menyelamatkanku? Du King sedikit terkejut, siapa lagi? Aku sendiri. Begitu dia selesai berbicara, Junjiu mengangkat tangannya untuk menyegel. Du King bereaksi lebih cepat, dia mengulurkan tangan untuk meraih Junjiu, tapi begitu dia menyentuh Junjiu, dia terlempar oleh penghalang yang tiba-tiba terbuka. Saat kulit dan penghalang bersentuhan, timbul rasa sakit yang membakar. Du King melihat ke bawah dan melihat dia terbakar. Apa yang sebenarnya bisa melukai guru spiritual tingkat 9? Melihat ke atas lagi, Du King sangat ketakutan hingga pupil matanya mengecil. Kunci waktu. Junjiu memegang segel di dadanya, dan kunci waktu terbang keluar dan melayang di depan Junjiu. Kekuatan spiritual berjalan dengan liar, dan bola emas kunci waktu terbuka, menampakkan cahaya keemasan terang di dalamnya. Dalam sekejap, waktu ditutup dan dilarang. Du King Cao Junjiu mengulurkan tangannya lagi dan dihentikan. Ini seperti menekan tombol jeda dan tidak ada yang bisa bergerak. Kecuali Junjiu. Puff. Uhuk, uhuk. Junjiu tampak pucat dan mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya setelah batuk darah. 2/3 dari kekuatan tubuh digunakan untuk menekan timbulnya Gu yang tergila-gila, dan sepertiga sisanya masih jauh dari cukup untuk membuka kunci waktu. Vitalitasnya rusak parah dan tubuhnya terluka parah. Tapi itu sepadan, Junjiu menatap dingin ke arah Du King yang tidak bergerak. Dia ingin membunuh Du King, tapi dia tidak punya cukup waktu. Junjiu hanya bisa menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengumpulkan jarum perak dan mengarahkannya ke titik akupuntur Du King. Dia mengangkat kakinya lagi dan menendang Du King dan menendangnya ke danau. Masuki danau. Setelah melakukan semua ini, Junjiu berbalik dan lari. Selain menekan kekuatan Gu yang tergila-gila, sisanya ditambahkan pada kecepatan. Dan hanya perlu 3 detik untuk melakukan semua ini. Detik keempat, detik kelima. Bang! Danau itu meledak lagi, dan Du King terbang keluar dari danau. Wajahnya sangat muram, dan dia menatap ke arah perginya Junjiu dengan tatapan membunuh dan hendak mengejarnya, ketika tiba-tiba tubuhnya mulai bergerak-gerak karena kesakitan, dan Du King harus berhenti. Ah! Du King berteriak kesakitan. Dia melihat ke dalam dengan kesadarannya dan menemukan bahwa jarum perak yang baru saja disuntikkan Junjiu ke tubuhnya menyebabkan masalah. Du King segera menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mencekik jarum perak tersebut. Tapi jarum perak ini sepertinya sadar, menjelajahi meridiannya dengan sangat licik. Du King harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengalahkan mereka satu persatu. Dia juga ingin mengabaikannya untuk saat ini dan menangkap Junjiu terlebih dahulu, tapi rasa sakitnya sangat menyayat hati begitu dia mengambil langkah. Du King berteriak, seseorang datang. Seorang penjaga bertato perak muncul. Mata Du King merah padam dan marah, kelilingi kompleks istana, cari. Gali 3 kaki ke dalam tanah untuk menangkap Junjiu. Setelah selesai berbicara, Du King teringat sesuatu. Dia menambahkan, hancurkan saja dia. Lalu segera bawa dia kembali ke penguasa istana. Petik 2. Ya, para penjaga memberi hormat, lalu berbalik untuk mencari dan mengejarnya. Junjiu, aku pasti akan menangkapmu. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Du King menggeram dengan gigi terkatup. Junjiu mengatupkan giginya saat matanya pusing. Dia memegang batu roh di tangannya, dan dapat terus menyerap kekuatan dari batu roh untuk mengisi kembali konsumsi untuk menekan kegilaan Gu. Dia adalah seorang alkemis, dan dia tahu betul bahwa dia telah menundanya terlalu lama. Aku khawatir Gu yang tergila-gila akan menyerang terlebih dahulu sebelum Gu yang tergila-gila itu pecah.
Jika terjadi serangan, Junjiu melirik bel di pergelangan tangannya dari sudut matanya. Bibir pucatnya sedikit mengerucut, Junjiu mendarat dengan jari kakinya, dan kecepatannya melonjak lagi. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia hanya dapat menggunakan tombol waktu sebentar. Seorang guru spiritual tingkat 9 seperti Dugu King terjebak dan ditahan sampai mati selama 5 detik. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyegel titik akupuntur Dugu King dengan jarum spiritual. Butuh 1 detik untuk menahannya. Tapi ini adalah rumah Tai Huang, dan Dugu King cepat atau lambat akan menyusulnya. Dia harus mencari tempat yang aman. Memikirkan hal itu, Junjiu melihat seseorang di hadapannya. Mengerti, Li Yunsu sedang berjalan di jalan, kepalanya menunduk, wajahnya muram dan jelek. Li Yunsu bergumam, haruskah kita pergi ke Junjiu? Haruskah kita mencarinya? Petik 2. Tiba-tiba seseorang menepuk bahunya. Li Yunsu berbalik dan melihat Junjiu berkata tanpa berpikir. Junjiu, beraninya kamu datang kepadaku. Kamu pembohong, kamu. Li Yunsu terdiam saat titik akupunturnya disadap, lalu dia mendengar Junjiu merendahkan suaranya yang serak, seperti mantra yang menyihir. Lihat aku. Dia mengangkat kepalanya tak terkendali dan menatap mata Junjiu. Li Yunsu linglung sejenak, ekspresi wajahnya berangsur-angsur menjadi tenang, dan pupil matanya menjadi kosong dan kehilangan energinya. Li Yunsu memiliki kekuatan yang baik, tetapi kesadaran spiritualnya terlalu lemah untuk mengendalikannya dengan mudah. Melihat keberhasilannya, Junjiu segera memerintahkan, bawa aku ke kediamanmu. Pergi ke suatu tempat dengan sedikit orang. Li Yunsu mengangguk, berbalik dan memimpin jalan. Junjiu menarik napas dalam-dalam. Saat dia berjalan, dia menjepit jarum perak dan menusukkannya ke titik akupuntur, mencoba yang terbaik untuk menekan kegilaan Gu. Sambil mengeluarkan plester dari ruang gelang, dia buru-buru mengoleskannya ke wajahnya. Terlihat dengan mata telanjang, kulit Junjiu menjadi lebih gelap. Dia dengan kasar merobek mantelnya untuk memberi ruang, lalu mengeluarkan pakaian yang tidak mencolok dan memakainya. Setelah memakainya, punggung lurusnya sedikit ditekuk. Meskipun dia sedang terburu-buru dan malu, selama dia tidak memperhatikan Junjiu dari dekat, dia tidak akan pernah mengenalinya. Dia hanya akan mengira itu adalah pelayan di sebelah Li Yunsu. Bab 475. Menggunakan Li Yunsu sebagai tameng, Junjiu berhasil menghindari 3 kelompok penjaga bersulam perak yang datang untuk menangkapnya. Mereka tidak pernah menyangka Junjiu akan melewati mereka secara terbuka sebagai pelayan. Setelah perjalanan yang mulus, Junjiu sampai di kediaman Li Yunsu. Saat ini, langkah Junjiu lamban dan lapisan tipis keringat terbentuk di dahinya. Dia mengepalkan tangannya erat-erat agar dirinya tetap terjaga untuk terakhir kalinya. Junjiu berkata, beri aku kamar tamu dan kecualikan semua orang. Tidak ada yang boleh mendekat, termasuk kamu. Oke. Setelah jeda, Junjiu berkata, lagi, kamu tetap berjaga di luar. Jika kamu melihat Leng Yuan, minta dia untuk melindunginya. Tidak peduli suara apa yang kamu dengar, kamu tidak diperbolehkan masuk. Petik 2. Li Yunsu dikendalikan dan mengangguk dengan tenang. Junjiu memasuki ruang tamu yang ditunjukkan oleh Li Yunsu. Setelah masuk dan menutup pintu, Junjiu tersandung ke tanah dengan kaki lemah. Menarik napas dalam-dalam, Junjiu mengangkat lengan bajunya dan melihat pergelangan tangannya. Kulit seputih salju kini berlumuran warna merah jambu, suhu panas, dan denyut nadi berdebar kencang. Kegilaanku itu seperti kuda liar yang berlari liar, aku tidak bisa mengendalikannya. Ekspresi pembunuhan yang kejam melintas di matanya, dan dia kembali tenang dalam sekejap mata. Junjiu duduk di tanah, dan dia mencabut jarum perak itu satu persatu. Jika Anda tidak bisa mengendalikan efek obatnya, sebaiknya Anda berhenti mengendalikannya. Mo Yue, panggil Junjiu dengan tenang. Lonceng perak berbunyi di pergelangan tangannya, dan suara dentingnya yang manis menenangkan rasa kesal dan hasrat di hati Junjiu pada saat itu. Seperti orang tenggelam yang mengambil sedotan penyelamat, Junjiu berseru lagi, Mo Yue. Leng Yuan meraih Miao Yuer dan dengan mudah mematahkan lehernya seperti ayam. Dia melihat ketidakpercayaan dan keterkejutan di wajah Miao Yuer ketika dia meninggal dengan rasa jijik dan jijik. Dia tidak pernah membayangkan Leng Yuan bisa sekuat itu. Hong Ying hanya mengatakan bahwa itu cukup baginya untuk memancing Leng Yuan pergi, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan membayar harganya dengan nyawanya.
Sekarang sudah terlambat bagi Miao Yuer untuk menyesal, jadi dia harus menemui Raja Neraka dan memberitahunya. Hanya perlu sebatang dupa untuk membunuh Miao Yuer. Leng Yuan berbalik dan buru-buru kembali ke Junjiu untuk mencari perlindungan, tetapi ketika dia menoleh, Leng Yuan tertegun. Di mana ini? Waktu berlalu, dan Leng Yuan tidak bisa keluar dari taman meskipun dia berkeliling. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia terjebak dalam labirin. Frelimo adalah kelemahannya, apa yang bisa dia lakukan? Leng Yuan sangat cemas sehingga tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia mencoba menelepon Junjiu tetapi tidak mendapat jawaban untuk waktu yang lama. Hancurkan saja formasi ini. Menghancurkan ini dan memperingatkan istana Taihuang bukanlah apa-apa. Keamanan Nona Jun adalah yang terpenting. Leng Yuan membuat segel, api berwarna darah muncul di matanya, dan dia mengangkat tangannya untuk meraihnya. 3 bekas cakar berdarah muncul begitu saja. Wow! Dengan suara robeknya langit dan bumi, separuh dari seluruh taman runtuh, dan formasinya rusak secara alami. Leng Yuan segera bergegas keluar. Begitu dia keluar, Leng Yuan memperhatikan aura tuannya. Jantungnya berdetak kencang, dan wajahnya langsung pucat. Mengapa tuannya kembali? Mungkinkah terjadi sesuatu pada Nona Jun? Ini sudah berakhir. Leng Yuan menahan napas dan berbalik ke arah asal napas Mo Yue. Dia tidak tahu bahwa tindakan mengejutkannya dalam menghancurkan taman menarik perhatian istana Taihuang. Karena itu, orang-orang Duguking terpancing menjauh dari arah persembunyian Junjiu, dan mereka bergegas ke sini satu demi satu. Ketika Leng Yuan tiba, dia mendongak dan melihat Li Yunsu berdiri tegak di halaman dekat pintu. Melihatnya, Li Yunsu membuka mulutnya. Leng Yuan menatap Li Yunsu 2 kali sebelum menyadari bahwa dia sedang dikendalikan. Dengan jantung berdebar kencang, Leng Yuan menarik napas dalam-dalam dan dengan hati-hati melihat ke pintu yang tertutup. Dia tahu bahwa tuannya ada di dalam. Ekspresi wajah Leng Yuan tampak seperti hendak menangis. Dia bertanya pada Li Yunsu, apakah Nona Jun baik-baik saja? Petik 2. Ada yang tidak beres. Li Yunsu terkendali dan menjawab dengan sangat jujur. Sekarang warna wajah Leng Yuan benar-benar hilang. Dia menutupi wajahnya dan berjongkok di tanah tanpa suara. Dia sudah selesai. Di dalam kamar saat ini, Mo Yue menunduk dan diam-diam menatap Junjiu, yang sedang duduk di tanah dengan punggung menghadapnya. Dia masih dalam pengasingan, dan ketika dia mendengar panggilan Junjiu di saat kritis, Mo Yue segera memisahkan separuh tubuhnya dan mendekat. Mo Yue berkata, "Xiao Jiwer." Mo Yue, suara yang bertanya itu sepertinya tidak yakin akan identitasnya. Mo Yue mengerutkan kening. Mata emasnya menjadi gelap. Salah. Biasanya Xiao Jiwer memanggilnya dengan nada malas dan santai sambil menggaruk jantungnya seperti cakar kucing. Pada saat ini, nada suara Xiao Jiwer terdengar terengah-engah dan tertekan. Mo Yue memperhatikan Leng Yuan datang. Dia tidak punya waktu untuk bertanya pada Leng Yuan apa yang terjadi. Mo Yue melangkah menuju Junjiu. Begitu dia berjalan di belakang Junjiu, dia melihat Junjiu tiba-tiba berbalik dan mencengkeram kerah bajunya, menarik kepalanya ke bawah dengan kekuatan yang kuat. Karena itu adalah Junjiu, Mo Yue melonggarkan seluruh kewaspadaannya. Dia menundukkan kepalanya dengan patuh dan melihat mata Junjiu yang tertutup rapat dan wajah merahnya. Wajah cantiknya kini diwarnai dengan warna. Kelopak matanya bergetar, dan Junjiu membuka matanya. Mo Yue, kamu akhirnya sampai di sini. Matanya yang berkabut hanya mencerminkan Mo Yue. Mo Yue menyipitkan matanya. Xiao Jiwer, apa yang terjadi? Bibir panas menghalangi kata-kata Mo Yue. Junjiu mengencangkan jari-jarinya di kedua tangannya dan menarik kerah Mo Yue dengan erat. Dia menatap lurus ke arah Mo Yue dan berkata, "Berhenti bicara omong kosong dan cium aku." Kejutan melintas di mata emasnya, dan sebelum Mo Yue bisa pulih, dia didorong ke bawah oleh Junjiu dan ditahan. Suhu yang panas menyerang lagi, dan dia menyerang kota dan wilayah dengan dominan dan tidak sabar. Tidak lagi mengabaikan situasinya, Mo Yue mengerti apa yang terjadi dengan Junjiu. Memegang pinggang Junjiu dengan satu tangan, Mo Yue menggenggam pergelangan tangan Junjiu dengan tangan lainnya. Kekuatan spiritual menembus ke dalam tubuh Junjiu melalui pergelangan tangannya, dan dia dengan cepat menemukan Gu yang tergila-gila sedang bekerja saat dia menjelajahi meridiannya. Dia akan menggunakan Fu yang tergila-gila untuk menghancurkan tubuh dan menghilangkan semua jejak. Bibir dan giginya lepas, dan dagunya dicubit oleh Junjiu. Mata emas bertemu dengan sepasang mata yang tidak bahagia.
Pemilik mata mengangkat alisnya, mengangkat dagunya dan menatapnya dengan tidak senang dan berkata, "Kamu terganggu saat menciumku. Apakah kamu tidak puas denganku?" Matanya berkilat, dan mata emasnya gelap gulita seperti jurang maut. Mo Yue mengencangkan cengkeramannya di pinggang Jun Jiu. Ketika dia berbicara, suaranya menjadi rendah dan serak, dan dia tersenyum jahat. "Tentu saja tidak. Jangan marah, Xiao Jiwer, aku akan membuatmu puas." "Jun Jiu, kalau begitu, kamu masih harus melakukan apa yang kamu lakukan sambil berdiri." Dengan rasa tergila-gila pada Gu, Jun Jiu tidak tahu apa maksudnya menyatakan tantangan kepada Mo Yue. Tapi dia segera mengalaminya gelombang-gelombang. Setelah menangis hingga saat terakhir, Jun Jiu ditarik oleh Mo Yue. "Duduklah dengan tenang dan berlatihlah dengan patuh." Jun Jiu bersambung.